Kak, ini punya siapa, Kak? Aduh, Kak, ajab nanti, Kak. Kak nitip ya, Kak. Alah, Mak Jang. Jadi nanti dibisarai orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kakak-kakak kita, adik, kita mau membahas yang ini ya, puisi ya, Kak. Puisi kita kemarin. Ya, ada apa? Hah? Siapa yang ngomong? Saya dengar. Kenapa, Kak? Harum ke semua. Kenapa? Oh. Ntar ya, biar Ustazah yang bikin. Ya, sebentar. Udah. Udah kok, Kak. Cok. Udah. Oke. Nah, sekarang kita masih membahas yang kemarin. Nah, Ustazah udah kirimkan ya apanya. Coba kalian bisa dengar nggak? Sudah bisa dengar nggak dia, si kawan itu? Udah kalian buka kan? Udah kalian dengar? Bagus kan ya caranya ya? Cara dia membaca itu. Oke, kita dengar sama-sama. Dengar nggak? Dengar nggak? Halo? Masih nggak dengar juga? Masih nggak dengar? Dikit lagi udah, kurang keras. Bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. Beyond place, wrath and tears, gloom, but the horror, the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Minum. Sudah ya. Oke. Jadi
Itulah dia versi orang bulenya. Jadi kalian boleh ini ulang-ulang lagi bagaimana cara si kawan itu membaca. Sekarang kita try to, I think I have talked much in the group. Ustazah udah ngomong di grup ya. Jadi kan ketika kita, kalian nampak nggak yang di share? Bisa dilihat? Terus in vectors kan? Ya, oke. Ya, jadi out of the night that covers me itu artinya adalah, ayo siapa yang bisa? Ya, I want your own ya. Kita mau pemahaman kalian sendiri. Ya, out artinya apa? Jadi kalau black out itu artinya mati lampu, ya kan? Jadi kalau out gitu dan dikaitkan dengan night itu kita bisa artikan kegelapan malam. Kegelapan malam, out of the night that cover. Cover artinya menutupi. Nah, kita artikan ini secara harfiah ya. Kita artikannya secara bahasa. Out of the night that covers me, kegelapan malam yang menyelimutiku atau yang menutupi. Yang kalau kita buat ke dalam bahasa yang lebih puitis, kita bilang kegelapan malam yang menyelimutiku, gitu. Ya. Kalian perhatikan enggak? No. Kegelapan malam yang menyelimutiku gitu kita artikan. Black as a pit, hitam. Black hitam ya, hitam gelap. As a pit, pit diartikan adalah, what is pit? Kita artikan sebagai, Ustazah kayak ngomong sendiri. Udah gitu videonya nggak terbuka lagi. Ayo buka videonya kak, biar kita bisa lihat. Ayo speak, come on. Kalau memang kalian sudah membahasnya di rumah, atau ada yang sibuk dengan kegiatan lain, sibuk dengan remedial memang. Come on, what is pit? Lubang. Seperti lubang. From pole to pole. Di pole kita artikan sebagai pole. Hah? North pole, south pole, apa artinya? Kutub. Nah, selain kutub bisa kita artikan dia galah. Jadi kalau lompat galah itu, galahnya itu disebut pole. Tahu lompat galah? Olahraga. Nah, black as a pit from pole to pole. Hitam seperti lubang dari kutub ke kutub. Kita bisa bilang, kita artikannya kutub ke kutub. I thank whatever gods may be. Aku berterima kasih, aku ya. Kalau di puisi kayaknya Enan bilang aku. Berterima kasih whatever gods may be. Ini whatever ya. Jadi kalau whatever kita artikan apapun gitu, gods maybe. Perbedaannya, gods di sini kita artikan apa? Tidak. Saja bilangnya tidak. Kita tidak usah mengartikannya Tuhan di sini. Kenapa? Karena kalau kita mau menulis Tuhan itu God, huruf G-nya itu J. Itu huruf besar. Dia huruf besar. Itu baru kita artikan Tuhan. Tapi kalau huruf G-nya kecil, habis itu pakai S, artinya bukan Tuhan. Tapi dewa kita artikan.
Ya, I thank whatever gods may be, artinya dia berterima kasih kepada dewa apapun itulah gitu, atau ya dewa apapun itu. Ya, ya bisa kan? Paham paham kalian? Atau sependapat sama saja? Kalau kita artikan satu-satu, I thank, saya berterima kasih whatever God, whatever, apapun lah itu, gods, dewa apapun, maybe mungkin. Jadi aku berterima kasih kepada dewa yang manapun, dewa apapun lah istilahnya. For my unconquerable soul, untuk jiwaku yang tak terkalahkan. Jadi invictus itu artinya adalah unconquerable ya. Unconquer atau unconquerable. Kalau unconquerable tak terkalahkan artinya. Ya, tak terpatahkan, itulah artinya dari invictus. Oke. So di sini kita bisa kayak menyimpulkan ya, atau bisa kita tarik kesimpulan kalau si kawan ini yang menulis puisi ini ya, dari kata-kata dia I thank whatever gods may be, itu for my unconquerable soul, kita bisa, apa yang kita bisa simpulkan dari situ? Ayo, I thank whatever gods may be, apa dia apa maksud dia itu? Apa yang bisa kita simpulkan dari kalimat itu? For my unconquerable soul, untuk jiwaku yang tak terpatahkan. Oke. According to me, kalau si kawan ini, tapi nggak tahu lah ya, mungkin ini dia menggunakannya hanya di dalam puisi aja. Kalau dibilangnya I thank whatever gods maybe, itu sepertinya dia tidak, seolah-olah tidak mempercayai Tuhan ya, kayaknya kayak gitu. Dia yang dipercayai dia, yang diyakini dia itu dewa-dewa seperti itu. Ngerti maksud saja ya? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian in the fell clutch of circumstance. Clutch artinya apa? Genggaman. Genggaman atau cengkraman. Circumstance, situasi atau keadaan. In the fell clutch of circumstance. In the fell clutch of circumstance. Kalau kita artikan, fell itu jatuh ya, clutch adalah genggaman atau cengkraman, circumstance keadaan. Walaupun jatuh dalam genggaman keadaan atau situasi, ngerti maksud saya ya? Walaupun dia coba ada yang bisa mengartikannya lebih enak? Pada situasi, in the fell clutch of circumstance, pada situasi yang terjatuh dalam cengkraman. Nah, bisa kita artikan gitu ya. I have not winced. Have not. Di sini menggunakan present perfect. Saya belum meringis maupun menangis keras. Nah, itu kita artikan satu-satu ya Kak ya. Belum cantik dia, belum cantik memang. Bahasanya belum cantik, belum mirip kayak puisi. Under the bludgeoning soft chance, di bawah bludgeoning itu kita bilangnya terpaan atau apa kita bilang, hantaman, terpaan atau hantaman chance. Chance kita bisa artikan sebagai kesempatan atau resiko atau kemungkinan ya,
di bawah hantaman berbagai kemungkinan. Nah, Ustazah gitu ya. My head is bloody. Kepalaku berdarah, but unbowed. Unbowed itu tidak menunduk. Artinya tidak, biarpun kepalanya berdarah, tetapi dia tidak biarpun dia dalam keadaan yang sangat sulit, menyakitkan, menyedihkan, tetapi dia tidak menyerah. Ya, tidak tertunduk. Beyond this place of wrath and tears. Beyond, kalau beyond itu kita bisa artikan dia di luar, melampaui, bisa, atau melewati, ya melewati. Di balik kita bisa bilang artinya ya. Oke, this place of wrath. Wrath, place tahulah ya kita ya. Wrath artinya kemarahan, bisa kita artikan marah atau murka ya, kemarahan atau kemurkaan atau kegalauan, keresahan bisa. And tears, dan air mata ya. Beyond this place of wrath and tears, dia bilangnya. Beyond this place, melampaui kemarahan dan air mata, looms but the horror of the shade. Loom artinya membayangi, but di sini bisa artinya kita artikan kecuali ya. Horror of the shade. Horror di sini artinya horror inilah, tahulah ya artinya horror. Ketakutan ya. Of the shade. Shade artinya apa, Kak? Kematian, Zah. Naungan, kita artikan naungan, tapi nggak tahu kalau makna apanya ya. Ketakutan akan kematian ya, kita bisa bilang kalau diartikan kematian sih cocok, memang cocok. Kengerian boleh juga. Looms but the horror. And yet the menace of the year. And yet the menace of the years. Kalau menace artinya adalah ancaman. Ancaman bertahun-tahun. Finds and shall find me unafraid. Menemukan dan akan menemukanku tidak takut. Tidak takut. It matters not how straight the gate. It matters not how straight, nggak masalah how straight, seberapa straight itu kuat ya, seberapa kuat the gates. Gates artinya pagar ya, gerbang apa pagar, Kak? Gerbang ya, gerbang, ya kan? Kalau nggak salah saja. How charged with punishment the scroll. Charge artinya terbebani, dikenakan, ya. With punishment the scroll, the scroll. Punishment hukuman, the scroll artinya gulungan surat. Kalau diartikan satu-satu gitu ya. Kalau menurut Ustazah, it matters not, nggak masalah how straight the gate, seberapa kuat pagar
gerbang tersebut. How charged with punishment the scroll. Terbebani dengan hukuman. Kalau scroll itu, kalau according to me, dia adalah penggambaran dari takdir gitu ya. I am the master of my fate, aku adalah tuan dari takdirku. I am the captain of my soul, aku adalah kapten dari jiwaku. Ini kalau kita pahami artinya, ini it's a very good, cool, awesome poem. Keren ya kan puisinya. Nah, keren mereka bisa membuat puisi seperti ini. Ini puisi yang bagus sekali, menggambarkan tentang seseorang yang tidak mudah menyerah, seseorang yang sangat teguh, seseorang yang sangat kuat ya, yang tidak mudah jatuh. Jadi kalau dari ceritanya ini adalah about seseorang yang sakit ya, mungkin sakit yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi atau sakit parah. Kemudian dia membuat puisi seperti ini, atau yang penulisnya itu membuat puisi ini menceritakan tentang orang sakit tersebut gitu. Kalau menurut saya gitu. Atau seseorang yang memiliki beban yang sangat berat, memiliki tekanan yang sangat berat. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, oke, ya kan, bagus sekali ya puisinya. Setelah ini kita coba jawab ya. Coba Ustazah minta pendapat kakak-kakak. Jawaban kakak-kakak. Oke, number 1, invictus is a Latin word that means unconquered katanya. What does it say about the poem? Apa ketersesuaian dari si judul itu dengan puisi di atas? Oke, ada yang mau menjawab? Siapa yang bisa? Come on. Oh, udah habis waktu pula. Ada yang bisa? Itulah, kalau udah ditanya diem sama kepala kan ya. Hah? Pening Barbie kayak gini. Pulanglah Barbie, rajo lah Barbie. Sophie dah. Nah ya Sophie, cepat. Invictus tells us what happened with the poet's life. It means Poet. his pains were Iya. Ya, Poet. kamu. poet's life. It means his pains were inevitable and unconquerable. Iya, oke. It's okay, boleh. So, next, what do you think the poet is not frightened? Why do you think? Kenapa sih penulis itu tidak takut? Why do you think the poet is not frightened? Kenapa sih penulis itu nggak takut? Menurut kalian kenapa dia tidak takut? Ayo, siapa yang mau bisa jawab? Because, come on, yang suka tulis-tulis puisi, memang Kak ya. Ya namanya puisi ya kan, dalam bahasa Indonesia aja kita kalau udah namanya disajikan, dinampakkan, didekatkan sama puisi, kita bingung ya. Ini maksud penulisnya apa sih? Apalagi ini bahasa Inggris. Memang pening ya, memang pening lah. Nah, apalagi nanti saya suruh kalian bikin puisi pakai bahasa Inggris. Lebih pening lagi kan. Tapi memang harus. Nah, so ini nggak kalian jawab ya, kita udah mau habis waktu. Ya bukan udah mau habis, udah habis pun, udah lewat 2 menit. Jadi ya, I want you to yang pertama, because I think next week we'll have not class ya. Minggu depan kita nggak ada kelas apa? Bagi rapot minggu depan ya? Hari Sabtu depan maksud saya. Ya, bagi rapot PTS ya. Saya nggak tahu lah ya, nanti saya nyebar gosip pula. Nah, pokoknya gitu. Jadi yang di rumah kalian harus kerjakan adalah yang pertama,
kalian pahami ini, the road not taken-nya Robert Frost. Kita yang pertama udah Invictus, kita udah ya. Kemudian ini the road not taken dari Robert Frost. And then yang sama Dream. Nah, kalian cari bagaimana pelafalan dari bule-bule yang membacakan puisi ini. Nggak usah pakai yang cari yang ada musiknya ya. Yang nggak usah ada musiknya, tapi yang cara pembacaannya bagus. Yang bapak-bapak jadul pun ada banyak itu. Kemudian yang Dreams juga kalian pahamin ini. Apa maksud dari puisi ini? Allah, jatuh lah Dek, udahlah. Nah, habis itu yang paling cetar membahana adalah I want you to make a poem. Ustazah mau kalian membuat sebuah puisi dalam bahasa Inggris. Nggak usah banyak-banyak. 1 bait berapa baris? 4. 2 bait pun boleh. Bait ya, namanya yang 4 baris itu, ya kan? Nah, udah lama nggak belajar bahasa Indonesia saja. Baitnya. Jadi 2 bait pun jadi. Atau enggak seperti ini, pendek-pendek kayak gini boleh. Tapi jangan pula yang nyeleneh kalian. Nah, mentang-mentang boleh kayak itu yang hancur hatiku sampai habis. Tahu itu kan? Nah, kan itu ada song lagu-lagu yang kayak gitu. I just wanna say I love you sampai habis. I just wanna say I love you. Gak mau saja. Pokoknya 4 baris itu 4 baris, 2 bait itu adalah puisi yang memiliki makna yang bagus gitu. Pakai bahasa Inggris yang sederhana pun nggak apa-apa. Simple present tense. Memang simple present tense. Terserah kalian lah kayak mana. Bebas pokoknya. Ya, oke? Nah, ini saya kasih waktu berarti ada 2 minggu kalian mengerjakannya. Oke, ya. Oke ya. Paham gak nih? Saya kayak ngomong sama tembok. Meraja. Ya, paham? Oke. Oke, good, very good. Ya, kalau gitu I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di kelas ini dia tidur kan ya. Tapi nanti asal taruh di bawah.